Selamat pagi pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Eufolia kembali menjumpai Anda dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Seorang pemuda terancam sanksi berat akibat ulahnya menunggangi penyu yang sedang berjalan di pasir Pulau Derawan, Kabupaten Berau. Lomba saling memukul dengan menggunakan bantal di Sungai Karamumus, Samarinda digelar untuk memeriahkan HUT ke-80 kemerdekaan RI. Harga bawang merah di Tarakan terus melejit sehingga pembeli mulai resah. Video yang direkam dari kamera ponsel ini terlihat seorang pemuda menunggangi penyu hijau yang berjalan di pasir. Lokasi kejadiannya diduga di daerah wisata Pulau Derawan, Kabupaten Berau. Aksi tidak terpuji ini pun mendapat kecaman dari warganet setelah videonya disebar di media sosial. Menanggapi kejadian tersebut, pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam Seksi Konservasi Wilayah 1 Berau akan menelusuri kelompok pemuda yang ada di video tersebut. Langkah awal yakni dengan berkoordinasi dengan pihak Kampung Pulau Derawan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kawasan Konservasi dan Pulau-Pulau Kecil. Untuk langkah penindakannya, pelaku akan diberi pembinaan dan harus membuat surat pernyataan untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang sama. Yang jelas kami akan koordinasi dengan mereka, Kepala Kampung dengan UPTD Kawasan Konservasi Pesisir. Yang jelas kami akan melakukan sosialisasi dan pembinaan, sekaligus memberikan mereka untuk melakukan surat pernyataan supaya nggak melakukan seperti itu lagi. Dan hal ini juga untuk citra ini juga karena di Berau ini kan penyu merupakan maskotnya Kabupaten Berau, kemudian andalan pariwisata juga. Sejauh ini identitas para pemuda ini masih diselidiki. Jika nanti sudah ditemukan, maka sanksi akan diberikan guna memberi efek jera. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Penertiban terhadap mobil yang parkir sembarangan masih berlangsung di Samarinda. Sebagai hukumannya, roda mobil tersebut digembok. Selain itu, kaca mobil juga dipasangi stiker peringatan. Itu terlihat pada razia yang digelar oleh tim kerja perparkiran Dinas Perhubungan Samarinda pada Selasa siang. Penertiban kali ini mencakup sejumlah lokasi, mulai dari Jalan PMI yang mendapati 6 mobil melanggar aturan parkir. Selain itu, di Jalan Jenderal Sudirman, petugas kembali menggembok 1 mobil. Sedangkan di Jalan Imam Bonjol, petugas memberi teguran kepada sejumlah pengendara sepeda motor yang parkir di bahu jalan. Jadi hari ini kami, karena ada laporan dari masyarakat dan memang tiap hari kita pantau di Jalan PMI Rumah Sakit Dr. Rani, itu yang menuju ke Ramania itu kan samping rumah sakit samping masjid itu kan akses jalannya sempit. Jadi sudah ada rambu lalu lintasnya, rambu larangan parkir, tetap ada yang parkir. Dan makanya saya gembok itu mulai hari Jumat kemarin, hari ini saya gembok 6 kendaraan. Habis itu kami ke Jalan Abulasan kami peneguran yang parkir di atas trotoar dan ada bengkel di situ, bengkel kendaraan namanya Radar Variasi. Itu juga kami tegur karena mereka bengkel di atas trotoar.
Untuk menghindari penggembokan, petugas mengimbau kepada pemilik kendaraan agar tidak parkir di trotoar jalan atau di bawah rambu larangan parkir. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Aliran Sungai Daluman Kampung Pegat Bukur di Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau ini diduga tercemar limbah dari aktivitas tambang batu bara. Dugaan ini muncul karena lokasi perusahaan tersebut tidak jauh dari aliran sungai yang diduga tercemar. Pihak Dinas Lingkungan Hidup yang mengaku sudah 2 kali turun ke lapangan mengambil sampel air untuk memastikan kadar air. Hasilnya, kadar air positif terkontaminasi limbah padat atau TSS. Untuk memastikan asal-muasal dan jenis limbahnya, DLHK akan mengirimkan sampelnya ke Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup. Setelahnya DLHK akan menerbitkan sanksi jika limbah tersebut berasal dari perusahaan tambang. Kalau itu positif, kita ambil sampelnya dari DLHK kan ada 2 kali ambil sampel, itu dua-duanya lebih baku mutu untuk TSS. Jadi ini biar tidak sisa sampelnya kita kirim ke provinsi untuk penguatan diagnosa penguatan pemeriksaan. Dan ke depan kita akan terbitkan sanksi administrasi dan kita akan menggandeng Gakum untuk paling tidak sanksi itu dilaksanakan nanti. Sanksinya itu apa? Sanksinya paling tidak itu sanksi administrasi itu kan di disposal awal itu sudah ditanami, terus sepadan sungainya juga dilanggar lah itu. Harusnya tetap ditanami itu sepadan sungai itu. Sungai Daluman ini sejak awal menjadi sumber air bersih bagi warga di Pegat Bukur. Akibat pencemaran tersebut, warga menjadi kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.